Let's start. Yo, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja. Ini kita kembali lagi di acara Tomcast bersama saya Wira, host yang masih magang. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Konon katanya dia adalah nenek moyangnya orang Indonesia yang ada di Macau. Yo, please welcome bintang tamu saya. Malam. Oke, sebelum kita mulai perkenalan dulu dong. Iya, Dari mana, panggil aja siapa? Namanya siapa, dari mana? Asal Ya, terserahmu apa yang penting perkenalan. asal dari Jawa Barat, Jawa Barat kan Bandung, Subang. Subang. Ayo, pernah di Bandung ya? Aku manggilnya gimana nih? Biasa aja nama. Oke. Panggil deh boleh, aku panggil abang kakak. Siapa namanya? Siapa? Biar tahu penonton kita tahu namanya. Panggil aja Julian. Yulian. Yulian. Yan, Yuli. Ian. Ian. Oh Yan. Oke Yan, terima kasih udah datang sini ya, kita ngobrol dikit. Aku pingin tahu nih, awal mula kamu ke Macau gimana sih? Perjalanan kamu, jangan bilang naik pesawat lagi ya. Bilang, gimana perjalananmu ke Macau pakai pesawat dong? Coba ceritain dikit. Awalnya dari sampai Macau apa pertamanya? Pertamanya dari Indo, apakah dari lewat agent atau kamu diajak orang dari sini? Enggak, aku pertama ke Macau datang sendiri. Pertama kali Ya, datang. dengan ongkos 1 juta. Tahun berapa itu? Tahun 2017 baru. Oh, 2017 Iya. berarti udah 4 tahun. Dengan 5 modal tahun. uang 3 juta, yang 2 juta buat beli tiket, yang 1 juta buat pegangan. Dari Jawa. Naiknya dari mana pesawatnya? Dari Jakarta. Jakarta, ke Jakarta, naik pesawat langsung Sini. ke Macau atau Hong Kong? Langsung sini. Langsung ke Macau. Mm. Wah, Pakai tiket turis, cuma pas tiket pulangnya itu nggak ada biasa kosong. kamu dari Indonesia modal nekat atau ada Modal yang nekat. Modal nekat. ada yang nawarin kerjaan di sini atau Enggak, aku belum ada kerjaan. di sini belum tahu mau ngapain? Enggak. Mau kerja, cuma kesini mau kerja. Itu dah artinya kamu belum tahu kerjaan apa? Iya, terus ya belum punya pegangan lah, kenalan cuma berapa orang, cuma kan aku nggak ngarepin dia kayak gitu. Yang penting dapat tempat tinggal, Eh, terus langsung cari kerja. dari Indonesia nggak pakai agensi gitu? Enggak, langsung. Langsung ke sini aja. Mm. Tahu kamu bakalan bisa kerja di sini dari mana? Dari temenmu? Ya dari orang-orang, maksudnya sebelumnya lihat ada yang kesini tuh gampang, maksudnya kayak gitu. Kalau orang kan mungkin udah ada pegangan orang di sini ya. Kalau aku nggak ada. Kalau aku Cuma ya, perkenalan kalau aku aja. kan dari Indonesia nyari agensi ceritanya, Mm-mm. baru berani ke sini. Mm-mm. Berarti kamu emang modal Langsung. nekat aja ya? Modal nekat. Kalau misalkan aku ditolak, terus aku harus pulang pun aku nggak tahu pulang pakai apa. Iya ya. Karena nggak punya tiketku kan bodong. Itu benar-benar modal nekat aja. Di bandara nggak ditanyain di. Enggak, Biasanya ditanyain. aku di bandara pas booking tiket itu udah prepare kayak semacam visa, maksudnya tinggal kesini tujuannya kemana kayak gitu kan. Heeh. Tujuannya liburan, terus dikasih alamat, tapi ya untungnya sampai bandara nggak ditanya-tanya. Di Indo biasanya kan kalau mau kesini ditanyain tiket balik, nggak ditanyain? Enggak, kan udah ada tiket yang kosong itu, tapi kan di situ udah tertulis pulang tanggal segini deh. Oh Iya. gitu. Hmm. Oh, terus sampai sini Hmm. langsung dapat kerjaan atau Enggak, pertamanya di sini juga baiknya? pahitnya sebelum sebelum dapat kerjaan, aku kena musibah, pernah dihajar sama orang karena salah paham. Ada orang yang lagi minum sama mungkin lagi makan. Orang mana orang? Orang Indo. Orang Indo? Iya, aku lagi jalan langsung ditonjok, jebret. Cowok? Iya, cowok. Kok goblok? Ngapain orang jalan di? Ya maka itu, sedangkan aku nggak kenal siapa dia. Orang aku di situ baru, cuma lewat itu di Samsantang. Nggak salah apa-apa. Nggak kenal, nggak salah apa-apa, dan aku pun nggak ngomong apa-apa. Mabuk orangnya? Iya, orangnya mabuk, mungkin terlalu over. Ingat ya, mabuk bertanggung jawab.
Iya. Terus habis itu jangan, aku masih kepikiran kenapa kok ada orang bodoh. Itu aku belum dapat majikan tuh. Terus Terus aku dibawa ke rumah sakit sama temen gue ya, di Pisum. Pertamanya temen gue itu udah berapa lama di Makau itu kejadiannya? hampir 2 mingguan kayaknya. Baru 2 minggu udah diajar? Iya udah Mantap. kan ya. Diajak ke rumah sakit? Soalnya mau direpot sama polisi pun masalahnya aku di sini belum dapat kerjaan. Iya, belum. Iya, jadinya buat save diri aku sendiri, Iya, udahlah dipulangin biarin. lagi ya. Iya. Nah, Cuma terus? kan ada teman-teman gue yang nggak terima terus dicari anak itu. Setelah itu anaknya nyari cuma ganti itu apa? Ongkos yang buat visum ke rumah sakit. Yang mukul itu? Mm. Pas kamu cari dia dalam keadaan sadar apa masih mabuk? Nggak tahu sih, soalnya aku malam-malamnya banyak yang telepon ya, cuma aku udah matiin maksudnya HP itu, aku nggak mau tahu karena aku udah terlalu sakit. Iya. Ya aku nggak kenal sampai maksudnya aku gini-gini amat kayak gitu. Terus habis itu temanku juga ngajak aku, udah berdamai aja, berdamai, kamu belum, maksudnya ada yang dikasih arahan ya, mas-masanku di sini, kakak-kakakku, dia ngasih udah berdamai aja, soalnya kamu belum dapat visa. Demi keamanan juga ya, nanti Kalau diurus polisi kan nanti lebih susah lagi kan ya. Iya. Terus awal kamu dapat kerjaan? Awal aku dapat kerjaan Setelah berapa minggunya kamu di Makau dapat kerjaan? 3 minggu. Oh, cepat ya. Ya, 3 minggu. Soalnya aku muter-muter cari kerjaan, part-timean kayak gitu. Ya, terus jaga nenek-nenek, jaga kakek-kakek, jaga anak, orang Thailand. Mantep. Aku nggak bisa bahasa, tiap hari kena maki, habis-habisan. Terus enak dulu. Aku masih kepikiran modal mau ke sini itu nggak tahu bahasa Cina. Aku bahasa Cina dulu aku di Hong Kong. Oh, pernah di Hong Kong. Oh. Di Hong Kong 1 bulan di interminate. Terus akhirnya aku OS 1 tahun lebih lah kayaknya. Aku kena di penjara ya, di itu Di mana? Di Hong Kong? Di Hong Kong. Habis itu keluar aku minta paper. Sekitar 2012 aku pulang ke Singapura. 4 tahun langsung ke sini. Oh, berarti kamu sebelum kamu ke Makau, kamu udah pengalaman di Iya. Hong Kong, di Singapura. Iya, di Arab. Di Arab juga pernah? Iya. Umurmu berapa sih? Umurku ada dah, udah kepala 3. Aku juga, aku berapa ya? 3. Ke 9 lah. Kamu merantau ya umur berapa? Apa ya, lulus enggak, SMP enggak lulus aku. Iya, umurnya kira-kira umur belasan, masih di bawah 20? Iya. Masih di umur 20? Paspor umur, kalau nggak salah umur 16, dituain jadi 24. Terus aku Iya, pergi nembak ke- itu, Pak. Kan nembak. banyak orang-orang sih. Orang Timur Tengah, karena di Timur Tengah itu semuanya tembakan paspornya. Ya, modal nekat. Yang penting bisa megang duit sendiri. Ntar aku mau flashback dulu sebentar ya. Sebentar, aku masih penasaran. Modal bahasamu itu memang dari Mandarin apa? Kantonis. Kantonis bisa juga di sini. Sedikit-sedikit, nggak bisa bahasa. Berarti bahasamu yang kamu pakai sehari-hari Mandarin, Kantonis, Kantonis sama Inggris. sama Inggris. Hmm. Oh, sebelum kamu ke Hong Kong berarti kamu udah Singapura. sebelum Hong Kong kamu Singapura. Mm-mm. Berarti sebelum di Singapura kamu udah belajar Arab. bahasa. Iya, Bahasa enggak. Cina Enggak. Makanya aku 1 bulan di mana? di Hong Kong. Di Hong Kong. Aku di interminate Karena nggak bisa bahasa Cina. Iya. Oh. Karena nggak bisa bahasa Cina, terus bosku orang Singapura sama orang Malaysia ya, maksudnya street kayak gitu. Belum laki, aku belum setiap dapat majikan belum laki gitu. Laki sekarang. Nah, sekarang sampai di sini dah. Kamu kerja nggak tahu bahasa. Berarti kamu belajar bahasanya otomotif di sini. Oh, Iya. otomotif, Pak. Otodidak. Otodidak. Otodidak, belajar otodidak di sini. Iya. Majikanmu yang Aku belajarnya tahu-taunya Kantonis dari majikan yang pertama yang di Pacific sana. jadi
Cuma dia juga bahasanya bahasa Thailand ya, jadi nggak bisa memahami. Thailand tuh masa? Bahasa orang Cina tapi kan kasar. Oh. Orang Kantonis, cumanya Kantonisnya susah dipahami. Oh, yang kamu kakek-kakek, yang orang tua yang sampai, kamu urus. sampai meninggal dia juga. Berapa lama kamu sama dia? 2 tahun. Oh, berarti udah lama. Emang sih kalau bahasa itu semakin sering kita bertemu ngobrol Iya. sama orang, Iya. modelnya kayak bahasa Inggris, lama-lama kita bisa. Iya. Terus di sana 2 tahun. Habis itu 2 tahun aku masuk ke global sini. langsung di sini, langsung di kasir. Siapa yang nyuruh? Ada. Temanmu. Itu yang satunya. Berarti tahun 2 tahun, 17, 17, 18, 19 tahun 2019. 4 tahun aku di sini. Mulainya di global? Tahun 2000 berapa ya? Pokoknya baru 2 tahun aku. Buka aja, pas buka ini 2 tahun. Aku baru rent. Oh. Baru buka itu. Habis yang di mana? Mana? Pajike. Yang global yang satunya? Oh, kalau di sana udah lama. Kamu pernah di sana juga? Enggak, langsung di sini. Soalnya kan beda job. Oh. Terus pengalamanmu yang bagus dah dulu bilang ya. Ceritain dong pengalaman yang bagusnya yang ada di Makau, pengalaman yang nggak bisa lupakan lah. Apa ya? Di Makau mah soalnya di sini mau gimana aja bebas sih ya, enak. Dari negara-negara lainnya di sini kayak freedom mau bikin apa aja kayak gitu. Terserah, ente lah kayak gitu mau gimana aja ya kan? Iya. Ada kesusahan nggak selama di Makau yang bikin susah kerjaannya atau sama orang-orangnya? Kalau orang-orangnya mah tergantung kita sih cara menyikapinya, asal sabar, ya kan? Bisa sabar. Ya. Kadang-kadang kan pas lagi capek. Iya, kadang kesel. Aku kadang juga nggak libur. Kalau bos Cina itu menjengkelkan ya? Nggak semua. Nah semua ada, Nggak semua. tapi ada sih ya. Iya. Yang Tapi kalau yang maksudnya kalau bosku yang sekarang, maksudnya yang di sini ya, yang sekarang, dia karena dia masih muda mungkin, jadi dia pertama maksudnya percaya, kedua kalau ada apa-apa kita diomongin bareng kayak gitu. Dia nggak anggap aku cuma kamu kerja di aku kayak gitu, enggak. Kita bisa best friend, bisa jadi partner dan bisa kerja kayak gitu. Ya. Jadi ngelakuinnya bareng-bareng. Jadi kalau ada apa-apa aku ngomong sama dia, dia pun kalau ada apa-apa ngomong kayak gitu. Ada nggak tindakan majikan yang bikin kesel? Yang oke lah kita kan kita udah tahu kamu akrab, tapi kadang-kadang kan ada majikan ini kok sotoy sekali sih, bikin kesel apa sih? Kalau di sini sih jarang ya. Maksudnya kalau yang kemarin aku kerja yang di rumahan itu emang benar-benar itu. Karena apa yang aku lakukan semua serba salah. Yang jaga orang tua itu? Jaga orang tua, jaga anak itu. Terus bahasanya, aku selalu dibilang kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa ngomong, kamu gini kayak gitu. Tapi setelah aku keluar dari situ selalu dicari. Setiap Christmas, ulang tahun dia selalu ngasih lesi. Terus setiap Imlek ya. Dikasih. Iya, dia datang anaknya. Keluarganya yang nyari kamu. Yang kamu urus kan udah meninggal. Gitu. Terus selama kamu udah di Makau udah 4 tahun, berapa kali udah pulang ke Indonesia? Belum, baru 1 kali pas sebelum masuk kerja di sini. Aku pulang cuma kayaknya 4 harian, balik lagi ke sini. 4 hari? Iya, tapi belum ke rumah, itu di Jawa Timur. Kerja 4 tahun? Pulang 4 hari? Iya, terus ketabrak lockdown, aku mau pulang tahun kemarin nggak jadi. Kok ada ya bang, udah lama-lama ya? Keluarga kamu nggak nanyain kapan kamu pulang? Kalau aku lahirnya sih dari keluarga broken home ya. Jadi aku ikut sama orang. Dari kecil ikut sama orang? Ikut sama orang. Terus jadi aku nggak pernah di rumah, selalu
kemana yang penting aku bisa punya duit, aku apa maksudnya pengen gimana, aku pakai uangku sendiri kayak gitu. Prinsipku jangan sampai nyusahin orang lain. Bagus prinsip. Ingat, jangan sampai menyusahkan orang tua. Itu kaum rebahan, ingat ya. Jangan kerjaannya main game sama tidur ngabisin duit orang tua aja. Ini lihat. Hebat sih kamu ya. Enggak sih, masih banyak yang lebih hebat. Enggak. Umur di bawah 20 udah berani merantau, apalagi ke Arab. SMP kelas 2 sebenarnya, tapi aku udah merantau di Jakarta, di Jawa Tengah, di Kudus. Pernah ke Jawa Timur. Terus dari kecil aku udah mulai tani. Kamu nggak punya rasa takut gitu? Nggak punya rasa takut? Enggak, dengan aku kayak gini aku maksudnya nggak punya rasa takut. Apa yang terjadi kayak gitu ya lihat nanti kayak gitu. Yang penting nekat, niatku baik. Ya. Serem. Iya. Di Arab kan katanya, aku dengar sih Kang. Oh, di Arab aku dulu sempat mau dipenjara. Penjara lagi? Karena aku nggak bisa bahasa. Anaknya masih kecil-kecil itu ada 4. Aku datang, dia lahiran, aku langsung dikasih bayi merah itu, aku mandiin di dalam kamar toilet. Tapi siangnya itu yang gede, yang besar kan pada berantem, aku nggak bisa ngomong. Akhirnya aku digigit, tanganku spontan dong. Dorong? Nggak didorong lepas, cuma diawasi. Anaknya ngadu. Akhirnya aku dilaporin kalau aku masuk buaya, nggak tahu ya nasibku. Entah siapa yang ngejerumusin kamu, kok berani gitu loh. Masih kecil. Aku gimana ya? Kayak terkucil kan. Maksudnya waktu kecil itu ngeliat orang-orang kan, anak-anak lain pada punya orang tua, ya kan. Terus ngeliat, oh ya hidupnya enak kayak gitulah. Maksudnya mau apa kayak gitu. Aku cuma sama nenek. Mungkin kurang perhatian apa kayak gimana. Nggak bebas kan ya, nggak bebas. Akhirnya aku mutusin, udahlah, aku daripada sekolah tinggi-tinggi pun aku kasihan yang besarin aku kan. Daripada lebih banyak mengeluarkan biaya, mendingan aku seenggaknya mengurangi beban mereka kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kerja di luar negeri. Sana di Arab keras-keras nggak orangnya? Ya banget sih, orang sana itu. Kalau orang sini juga cowoknya hansap-hansap. Yang hansap kan? Apa itu hansap? Maksudnya orangnya nafsuan. Masa? Iya. Orang kakek-kakek, aku pernah jorokin kakek-kakek. Mau digerayangin? Temenku mau digerayangin, aku nolongin. Akhirnya paginya aku dituduh ngambil uang 1 koper. Itu uang 1 koper ditaruh di dalam di tempatmu kerja? Tempatku kerja. Tempatmu kerja? 1 orang kan ada 3 orang. Iya kan, rumah kan 4 lantai. Aku tinggal di rooftop. Terus yang satunya itu lagi bersih-bersih, mau dijeragal dari belakang sama kakeknya. Akhirnya aku nolongin. Iya kan. Setelah nolongin itu, aku langsung dituding-tuding kayak gitu, kamu liatin aja nanti. Aku di situ sebenarnya takut ya, cuma kan aku kasihan temenku. Ya. Akhirnya siangnya kakeknya itu bilang uangnya dia hilang. Tapi sebelum uang hilang itu pas dia masuk, ada yang lihat itu kakek dari kamarmu kayak gitu. Jadi aku bilang sama bosku, bapakmu masuk ke kamarku, kamu coba lihat apa. Ternyata itu duit. Kayak gitu. Duit 1 koper itu bisa dibikin apa aja tuh, rumah tingkat bisa. Mata uang Arab apa? Real. 1 real tuh berapa? Aku lupa. Sekarang 1 real tahun apa? 2004 ya. Itu aku tahun 2004 aku di sana. Mana besaran dolar sama real? Ya, dolar lah. Gajinya di sana berapa? Aku pertama gaji 1.700.000. Real? Ya, kalau di Indonesia belum ada HP loh itu. Aku cuma lewat surat. Itu udah gede itu. Aku komunikasi lewat apa? Lewat surat. 2.800. 2.800? 3.000. Oh, 3.000? 38. Oh, lumayan lah ya.
Mana lebih kayak orang Makau apa orang Arab? Kalau orang Makau kan punyanya rumahnya kayak gini. Tapi uangnya banyak. Ya, nggak tahu. Kalau orang Arab kan, tapi mayoritas semua juga banyak rumahnya gede-gede. Orang Arab maksudnya banyak yang sultan kayak gitu banyak. Karena semua orang punya mobil satu, punya itu satu kayak gitu. Setiap satu anak, satu pembantu, satu mobil. Istri sama suaminya kayak gitu punya mobil banyak. Enak tapi ya kerja di Arab ya. Jauh. Jauh aja ke sana ya. Tapi enggak, enakan sini. Terus kan kamu di Hong Kong. Di Hong Kong berapa lama? Hampir 3 tahun. Lama juga. Ya, itu kosongan. Kosongan maksudnya? Nggak punya visa. Oh, OS, kayak overstay. Oh. Overstay. Ilegal. Terus aku Oh. ketangkep pun aku langsung digiring sama polisi. Ditangkapnya karena kamu nggak overstay. Iya. Apa kamu bikin masalah? Enggak, karena aku overstay. Aku dipokingin sama temenku. Berapa kontrakmu berapa tahun di Hong Kong? Kontrak 2 tahun. 2 tahun. Terus kamu Cuma pas mau dapat gaji, aku langsung di-interminate. Nah, setelah di-interminate, aku di jalan dompet, uang langsung hilang. 1 KTP semua. hilang karena jatuh. Iya, nggak tahu hilang, pokoknya hilang. Kok bisa lama Iya. gitu nggak? Maksudnya kok bisa lama kamu ngumpet dari Pak D di Hong Kong itu loh? Gimana Iya. cara ngelabuhin mereka? Aku bawa KTP kosong. KTP kosong maksudnya? Kayak aku bawa punya orang yang agak mirip punya aku, nanti kalau disidik, cuma ditutin kayak gitu nggak kenapa-napa. Oh. KTP anak dalam kayak gitu Banyak ya orang-orang banyak. overstay di sana ya. Emang mereka susah nyari kerja atau alasan mereka overstay itu loh? Alasannya pertama kebanyakan yang nggak mau pulang. Males pulang. Males pulang. Terus? Keduanya ya mungkin pengen senang apa pengen bebas ya, di Hongkong kan bebas kan. Mana bebasan Makau sama lu? Kayak bebasan sih di Hongkong ya, soalnya gede. Iya, kalau di Hongkong bebas sebebas-bebasnya Hongkong. Kalau nggak punya visa kita susah. Walaupun kita udah paper, kalau kita kerja itu kayak kalau masuk penjara itu lebih berat. Kayak kita orang part-time kepegang kayak gitu. Iya. Tapi itu bakalan lebih double karena kita kan udah punya hanggaichi, punya paper itu Iya, surat iya. jalan, penjara luar kan nggak boleh kerja, udah dijatah 1 bulan. Jadi nggak boleh kerja. Ya aku juga kalau kerja, kalau misalkan ada Pak D, aku ngumpet. Ya aku juga pernah lihat pas jalan-jalan ke Hongkong kan malam-malam, terus ada nih nggak tahu gerombolan mbak-mbak itu lihat polisi, "Nggak ada Pak D, balik dia Iya. ngumpet." Emang susah ya nyari kerja di Hongkong? Bisa nggak seumpamanya kan sekarang kamu ada kontrak, kan habis kontrakmu di satu tempat ini, boleh nggak langsung apply ke tempat lain? Apa harus kamu pulang dulu? Enggak, boleh. Boleh? Boleh. Emang susah nyari kerjaan sana? Kok bisa sampai mereka overstay? Kalau aku overstay permainan agent juga sih. Soalnya aku masih potongan, terus aku masuk dapat majikan lagi, orang imigrasi, gara-gara nempel tembok aku dikena interminate lagi. Banyak masalah dia. Apa sih? Bukan apa sih? Aku nggak laki. Bukan karena Kasus terus ya. kasus kan. Cuma nempel tembok, aku langsung dikasih 12.000, baru datang perkenalan. Habis itu nempel tembok, aku kan berdiri kayak gini, nempel tembok. Berdiri nempel tembok. Langsung sama dia, di sini pantangannya nggak boleh nempel tembok, katanya kayak gitu. Nyender maksudnya, nyender di tembok. Terus dia bilang kamu nggak bisa kerja di sini, dia bilang kayak gitu. Habis itu aku kan otomatis gimana nih ya nasibnya, itu aku masih punya visa, cuma kan masalahnya KTP ku hilang, nggak bisa dibikin lagi. Iya. Terus aku takut sama agentku kan, kamu nggak usah takut, paspormu kalau nggak dikasih aku ambilin. Itu aku di video majikanku benar-benar tanggung jawab.
kamu cari majikan lagi sampai kamu dapat majikan, aku yang tanggung jawab. Kamu ke Cina atau ke Makau, aku yang biayain. Itu majikanmu yang aku dikasih uang 12.000, dikasih buat beli baju 2.000. Majikanku itu yang terakhir, baik banget, orang imigrasi. Cuma itu gara-gara nempel tembok. Gampang sekali. Terus aku masih banyak dunia setan ya. Ceritain. Jadinya aku megang segitu duit banyaknya itu nggak aku pergunakan dengan baik. Judi namanya judi. Enggak, di sana nggak ada judi. Terus? Ya kayak apa ya, di sana kan banyak anak-anak yang di luar, ada bisa. Aku kan maksudnya agak royal dikit. Barang-barang masa aku makan doang, mereka nggak makan. Ya kayak gitu kan ya. Barang-barang. Terus banyak anak, aku pinjem dong, aku pinjem uang. Setelah aku udah nggak ada duit, mereka nggak balikin. Iya. Kamu balikin uangnya dia. Siapa aja yang minjam, ingat balikin. Dia lu nempel tembok ya. Determinate apa kamu pakai uang orang? Iya. Habis itu ya udahlah, aku di situ aku nyerah. Habis dari Hong Kong balik ke Makau? Enggak. Habis dari Hong Kong aku pulang ke Indo. Indo berapa lama? Sekitar 3 bulanan kali ya. Terus aku kerja di Kendal. Habis itu aku masukin uang, mau masuk pabrik ke Taiwan, udah masuk 9 juta des pabrik lensa. Ternyata aku ditipu sama orang ya, abal-abal. Udah medical, udah semua, tapi orangnya kabur. Terus akhirnya aku ke Batam, proses sendiri, terus dimasukin ke Singapura. Singapura berapa lama? Singapura 4 tahun. Penjara juga nggak? Enggak dong. Cuma rumah sakit 6 bulan. Kenapa? Kena rehab. Rehab? Iya, kena sakit kan aku. Sakit. Jadi 6 bulanan, hampir 7 bulan aku tiap hari harus ke rumah sakit. Kontrol? Iya. Berapa tahun sana? 4 tahun. 1 juga. majikan. Kok kuat? Kok kuat? Jangan sampai terjadi lagi. Pengalaman. Ya. Aku tidur di bawah meja makan loh. Di Singapura, gila sama anaknya. CCTV di depan sini, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kok nggak disediain kamar? Enggak. Aku tidur di kolong sama anaknya. Kolong meja makan. Jadi kalau bosku pulang kerja makan, aku di bawah lagi tidur. Anaknya Gimana tidur aku di mau sana tidur? juga? Anaknya suruh tidur di kamar, dia nggak mau ikut sama aku, ya dibiarin. Nggak dikasih tempat layak? Enggak. Marahin pak, majikannya pak. Para majikan, ingat, jika dia tidak mengurus anakmu, kamu nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Ingat, dasar goblok pokoknya. 4 tahun kamu tidur di kolong? Iya. Di bawah, di kolong. Jadi kalau aku mau tidur, ambil kasur dari kamar ya, dari studio room, bawa dimasukin. Ada kamar kosong 2, aku nggak dikasih. Kamar kosong? Ada 2, malah buat satu buat gudang, yang satunya buat ada ranjang bayi, cuma enggak, maksudnya sebelah ranjang bayi gitu enggak dikasih. Selama 4 tahun kamu tidur sama anaknya, bapaknya, orang tuanya nggak kepikiran? Enggak kepikiran. Otak Anda di mana, Pak? Cuma kan di sana aku kemarin setiap minggu libur, jadi aku bawa happy lah. Tapi kayaknya kamu orangnya periang sih ya? Periang Iya. orang, nggak suka pusing gitu ya? Iya. Iya. Kalau kerja sih emang gedek ya. Udah CCTV di mana-mana kayak gitu, gedek sebenarnya. Cuma gimana lagi tiap daripada hari bisa dikontrol CCTV. Aku tuh prinsipnya gimana sih, kalau aku kerja apapun yang terjadi ya di rumah situ aku udah ngambil keputusan berusaha sebaik mungkin. Gimana aku kayak gini. Ya, diterima syukur, kalau enggak ya udah. Di Arab dituduh nyolong uang. Enggak. Iya, Iya. gara-gara itu. Gara mau pelecehan itu Di Hong nolongin. Kong gara-gara nempel ke tembok. Di Singapura Tidur kolong. tidur di kolong. Di Makau 2 minggu digebukin orang mabuk.
kena banjir lagi kan tahun 2017 tuh Iya, banjir yang kan pas ya. Aku masih baru itu di sini. Taipun. Iya, Taipung masih baru aku di sini. Taipun Hato. Gila. Mandi aja susah ya. Aku ingat waktu itu Selalu. mau boker susah. Aku ke Harus Kiangbu hotel loh. dulu. Aku ke Kiangbu ngantri mandi di tengah-tengah jalan itu yang dibuka itunya Terus kerannya. di Mako ada nggak pengalaman yang tragis lagi selain digebukin orang? Enggak sih. Soalnya aku di sini, maksudnya kalau di sini lebih, aku mungkin dari pengalaman aku jadi lebih hati-hati kayak gitu. Termasuk sekarang juga kalau misalkan kayak berteman nggak membatasi, cuma sekedar hai kayak gitu apa gimana? Karena kita semakin deket, ibaratnya dia semakin memegang rahasia kita kan. Iya. Kalau ada apa-apa kan malah dia sendiri yang bongkar. Ya. Pepatah mengatakan punya teman banyak boleh, Iya. tapi lebih baik punya teman sedikit asal berkualitas. Iya. Iya. Jangan pas kita ada uang pinjam, Iya. Iya. nggak dibalikin. Ingat. Mana ada orang Indo juga kenal nggak yang dulu minjem uang itu emang udah kenal atau? Di Hong Kong sih sekarang udah orang-orangnya nggak tahu pada kemana. Sering aku, maksudnya nggak di Hong Kong sih, di sini kadang di apa ya, di Singapura, maksudnya pak pinjem kayak gitu juga. Ya kalau niatnya baik dibalikin, kalau enggak. Kayak pulsa juga nggak tahu itu yang pinjem pulsa. Marahin pak. Nggak sampai mana? Sampai aku malas jualan. Pikirku kan gini, makanya aku juga bantu dia di saat dia butuh ya, daripada keluar. Aku ada pulsa, maksudnya oke lah tiap bulan. Aku juga nggak ngambil banyak kan ya, sama aja. Cuma orangnya ya kadang sengklek. Kalau di sini di Mako ada nggak teman kayak gitu minjam? Ada, ya itu aku lagi ceritain di Macau. Banyak itu customerku. Iya, pulsa Indo, pulsa CTM. Jadi aku udah stop males. Maksudnya yang Kamu udah pengalaman gitu di Hongkong udah dipinjemin duit nggak dibalikin, di sini ngutang pulsa. Kenapa kok kamu masih baik sama orang lu? Aku orangnya nggak tegaan soalnya mikirku gini, oke, kalau aku bisa nolongin kamu, aku bisa nolongin kamu, tapi di saat aku susah kamu nggak bisa nolongin aku, seenggaknya ada orang lain yang bisa nolongin aku. Maksudnya intinya kayak karma kayak gitu, bakalan ada lah, walaupun nggak dia orang yang nolongin aku, pasti ada orang lain ya. Ini kayak temannya Deddy Kubusar pernah berkata, benar nih, dia nanya, teman Deddy Kubusar punya teman, terus Deddy Kubusar bilang gini, bro, kamu hebat ya, kamu bisa bantu orang, orang kaya banget nih. Terus orangnya bilang gini, aku nggak hebat, orang kaya. Kalau aku orang miskin bisa bantu orang, baru itu orang hebat. Berarti kamu termasuk orang hebat. Ya kan? Nggak, bukan miskin ya. Artinya kan kaya kan pasti udah lihat. Sekarang kamu kan di sini menengah lah ya, sama kayak kita menengah masih orang kalau kita masih kerja di sini berarti kita ya, masih butuh uang butuh, gitu loh, masih butuh, tapi butuh. kamu masih bisa membantu orang, berarti termasuk orang hebat. Ya selagi aku bisa bantu, kadang ada temanku yang kalau mereka misalkan minta tolong aku, tapi aku nggak bisa nolong, kadang aku sedih, aku sendiri yang sedih, aku yang nggak enak. Jadi gimana? Keren gitu ya. Kepikiran. Jadi gimana caranya aku bisa bantu Nolong. mereka kayak gitu. Kebanyakan gitu ya. Kita punya gimana? Perasaan welas asih sama orang, tapi orang itu belum tentu. Iya. Maksudnya kita kalau nolongin orang juga nggak perlulah minta balas budi ya, ngarepin Nggak kayak pamrih gitu, ya. nggak perlu. Biarin yang lain aja yang membalasnya. Iya. Soalnya kalau kayak gitu, kalau kita ngarep kayak gitu nggak bakalan bisa. Susah. Kita itu susah. Sama kamu di Mako ada nggak kesusahan yang maksudnya yang kamu nggak bisa handle gitu loh, kesusahan yang nggak bisa kamu handle sendiri, kamu sampai bingung gitu loh, ada nggak?
Kalau sekarang enggak sih, aku dari itu maksudnya semua sebelum aku lakuin, soalnya aku udah setting Iya maksudnya sih, nanti kayak soalnya kamu gimana kan udah gimana. punya banyak pengalaman ya. Iya, jadi aku jangan sampai kayak gini, aku harus kayak misalkan duit ya, gimana caranya aku harus nyimpen duit untuk 1 bulan kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau bisa, kalau ada kebutuhan mendadak ada pegangan kayak gitu. Oh, harus itu ya. Iya. Terus target kamu di Makau ini berapa tahun lagi? Targetku 1 tahun, nggak tahu 2 tahun aku pulang. Insya Allah bulan depan, tahun depan juga aku pengen bikin rumah sih. Nggak rumah, cuma gubuk-gubuk kan kayak gitu. Rumah gitu lah, kubu-kubu jangan terlalu merendah. Terus ada nggak kepikiran buat apa gitu di rumah biar ada pegangan habis di sini pulang Iya. rumah? Udah ada gitu rencana gitu? Bikin rumah pengennya di bawah, bikin usaha kecil-kecilan gitu biar ada pemasukan. Biar nggak keluar lagi. Tapi kamu juga capek. kerja selama udah 2 tahun sini kan? 2 tahun nggak pernah libur. Kok bisa tuh? Aku masih kepikiran loh. Iya, 1 tahun ini aku benar-benar nggak libur ini. Bosmu nggak pengen nyari orang lain gitu biar partneran, biar bisa gantian libur? Nggak tahu sih, susah. Aku aja loh kerja 6 hari, libur sehari masih kurang. Susah. Kadang ganjel ya, maksudnya gimana sih, udah kerja capek, terus kadang lihat teman-teman kan bisa kumpul ya, aku nggak ngarepin hari Minggu aku bisa libur. Cuma kan kadang kita kalau malam schedule-nya kita makan apa kayak gitu, pasti aku telat, paling telat sendiri. Jam 1 aku baru sampai. Orang-orang kayak misalkan ada party kayak gitu ulang tahun, Kamu nggak bisa aku datang. nomor 1 jam 1 paling akhir sendiri datang. Jangan dulu ya. Mereka Jam udah berapa pada selesai makan. party? Jam berapa selesai party? Jam 12. Oke, nggak bisa datang. Iya, nggak bisa Jam berapa selesai datang. party? Jam 2. Oke, aku bisa datang. 1 Iya. jam aja. Jadi aku datangnya kalau mereka nggak yang free kayak gitu. Tapi aku masih pikiran kok bisa ya 1 tahun kerja nggak pernah libur. Kadang aku juga, maksudnya kalau ngambil libur juga kadang suka kepikiran kan. Habis itu bosku kurang tahu, maksudnya kurang handle kayak gitu. Jadi masih tanya ini berapa kayak gitu, ini berapa kayak gitu. Tapi udah dikasih kepercayaan gitu memang susah sih ya. Iya, ya. Rasanya kayak mungkin udah rasa milik sendiri ya. Kalau aku sih nggak milik sendiri sih, cuma rasanya kalau aku di kayak gitu berarti kerjaanku kepake kayak gitu. Ya, kalau nggak kepake kan nggak bakalan. Iya sih. Iya kan? Orang Kalau penting, nggak orang kepake. termasuk orang penting juga sih jadinya. Kalau seandainya ya, mudah-mudahan enggak ya. Kalau seandainya kamu sakit, kamu kerja juga. Aku kemarin ini kaki sampai kena lip, jeret. Ini kaki, ya pulang dari rumah sakit masih tetap suruh masuk kerjaan. Kena lip di mana? Di gudang kan ada lift naik turun. Pas ini kan lift, Iya. bukan naik turun. Kakiku masuk ini lift langsung gencet kaki. Buat jalan sakit ya tetap aku suruh duduk di sana, nggak boleh jalan-jalan, ya tetap aku masih kerja. Tapi dibiayai. Enggak, aku bayar sendiri. Udah sakit Iya. karena kerja, biaya sendiri. Iya. Aku ke rumah sakit sendiri. Punya perasaan sih nggak bosmu? Nggak tahu. Marahin Pak, marahin Pak. Cuma saya nyantai paling ya kalau kita udah nggak ada, kalau nggak ada Ya kerja biasanya lagi. gitu sih. Karena nggak semua orang itu sama kita kan. Iya. Emang nggak ada asuransi gitu? Katanya sih ada asuransi, cuma ya masa aku kakiku sakit harus nunggu asuransi aku baru dibawa ke dokter, kan nggak mungkin. Itu pun aku bilang aku mau ke rumah sakit, aku bilang kayak gitu, aku mau ke yang kakiku kena jatuh. Oh ya udah. Udah diganti sama majikanmu? Enggak. Nggak diganti? Bos, AIA is open 24 hour. Bisa ya? Orang-orang bilang katanya kerja di sekarang ya, yang sekarang ini yang toko Indo itu katanya enak. Aku ngeliat kamu enak karena aku itu orangnya nggak mau nunjukin susahku ke mereka. Jadi biar kalau aku ngomong aku nggak enak gini yang nggak suka itu pada tepuk tangan. Iya, Ya betul, kan, betul. bener kan. Kalau kita happy senang
orang lain pun bakalan oh iya enak gini padahal kan mereka juga nggak tahu apa yang kita lakuin. Cintailah pekerjaanmu. Kalau kamu tidak cinta pekerjaanmu, resign. Kalau kamu nggak mau resign, cintai pekerjaanmu. Iya. Memang sih kalau kerja sambil mengeluh itu capeknya double ya. Iya, Udah capeknya capek double. mengeluh, udah capek kerja, Iya. udah Jadi capek. nggak ada pilihan. Kalau aku pindah, aku masih mikir sih majikanku gimana, ya kan. Keduanya kalau aku pindah, aku harus adaptasi lagi, ya kan. Kena lagi potongan. Aku pikir daripada kena lagi potongan, mendingan uang yang buat potongan aku simpan buat pulang. Sini kamu masuk ke sini kan semua pindah-pindah tempat kerja itu pakai agensi nggak? Pakai, tapi yang tahun lalu setengah-setengah, aku setengah, bosku setengah. Tapi tahun ini aku bilang dulu pas mau renew, kamu mau bayarin aku apa enggak? Aku bilang gitu. Kalau renew bayar juga, bayar lagi? Iya, sama agent, kan yang ngurusin agent. Orang aku mau ngambil KTP nggak boleh, belum. Nggak bisa langsung ke majikan gitu? Urusnya ke majikan kamu? Majikanku super sibuk semua. Maksudnya kamu, soalnya Iya, jadi ID-mu dipegang agent. mm-mm. Ada ID paspor atau apa dipegang agent? Iya, jadi mereka yang ngurus, cuma datang ke toko ngambil pasporku kayak gitu. Nggak bisa langsung, bos aku mau renew, langsung bosnya yang ngurus, nggak bisa gitu ya? Enggak, bosku yang nyuruh agent, nyuruh orang. Oh. Kayak aku mau ngambil KTP pun, aku bilang bos, KTP ku udah jadi, aku mau ngambil. Nggak usah lah, nanti aku telepon orang suruh ngambil kayak gitu. Biasanya di renew berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun sih. Setiap Bosku minta 2 tahun tapi nggak dikasih sama imigrasi. Jadi 1 tahun. Oh, berarti emang keputusan imigrasi ya kita aja. Iya. Kita aja 1 di tahun. kontrak gini perpanjang 1 tahun. Kalau company itu 1 tahun, kalau rumah tangga 2 tahun ada. Ada? 2 tahun ada. Keren. Soalnya tahun lalu kan kita diperpanjang 2 tahun ya? 2,5. 2,5. Terus sekarang semuanya dipulangkan 1 tahun 1 tahun. Tapi bagusnya nggak mungkin sih dipulangin, pasti di renew sih ya. Iya. Sekarang susah cari orang, belum buka ya. Iya. Tapi kan orang pemerintah Makau bilangnya mau rekrut orang lokal. Tapi katanya tahun depan juga buka kok. Tahun depan? Katanya dulu juga tahun dulu juga Enggak, bilang. dengar-dengar kata orang orang lokalnya sih bulan 3-an katanya Makau buka. Dulu juga pas aku kerja bosku bilang buka mungkin November buka. Orang kontrak Covid sampai 2025. Ya kan? Karena bos, ntar aku dicari lagi. Biar lagi videoku. Nah, katanya 2025 baru selesai Covid. Ada nggak pengalaman unik yang di Makau? Pengalaman unik yang aneh atau nyeleneh atau yang gimana gitu? Uniknya ya di sini kadang sama teman-teman kadang konyol kayak gitulah. Suka kemana kayak gitu. Sering ikut ngumpul-ngumpul gitu nggak? Kan ada di komunitas BMI. Aku dulu ikut BMI Makau sama Kak Yosa, ya tari-tari kayak gitu. Kak Yosa itu siapa? Yang BMI itu, BMI Makau. Orang apa dia punya? Ibu. Nggak tahu lagi ilmu itu apa. Ilmu tuh kayak Ibu, ngajarin kayak bahasa. organisasi yang punya di Makau itu. Tampungan. Yang suka ngurus-ngurusin terus sama Kak itu gitu. Oh, berarti aku. Yang suka bantu-bantu. Aku masih kalau butuh. katrok di Makau ya. Aku dulu suka ikut-ikutan tari, jaranan, lomba-lomba. Bisa belajar ya kan ya bahasa Lomba-lomba komputer. ada iya. Cuma sekarang semenjak kerja di sini udah nggak bisa sama sekali. Aduh, parah deh. Oke lah, makasih ya. Kita Oke. udah cukup lama perbincangan kita ngalur ngidul. Kasihan juga habis pulang kerja capek. Makasih ya udah datang ya. Sama. Dan kali kalau ada waktu sini main-main lagi. Iya. Oke, thank you for watching. Oke, Sampai bye. jumpa lagi. See you, bye. Bye.